Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidiana. Dan selamat datang. Ini adalah perkebunan KUD, Koperasi Unit Desa, atau yang notabene kebun masyarakat biasa. Dan di video saya kali ini saya akan memperlihatkan ya cara mekanisme panen bagi sang pekerja. Jadi dimulai dari nol. Ini untuk buahnya yang tidak masuk ukuran atau tidak sampai 5 kilo kita tinggal. Jadi dari dini, dari awal kita tanamkan cara panen yang sehat, cara mekanisme panen yang benar untuk rekan-rekan atau pekerja, supaya nanti jika pekerja ini bisa membeli lahan sendiri, sudah ditanamkan ilmu panen yang benar ya. Jadi dari mulai mekanisme sortir buah seperti ini, dari koperasi unit desa yang diambil hanya buah yang berbobot 5 kilo, di bawah 5 kilo kita tinggal demi mendapatkan harga terbaiknya ya di pabrik. Jadi untuk panen pun untuk pekerja kita selalu beri arahan supaya tidak panen buah yang belum rontok ya, ataupun biasanya kita bisa sebut belum berondol ya, seperti ini. Jadi kalaupun yang masih merah-merah saja tidak kita perbolehkan ambil, harus ditinggal demi menjaga performa pokok sawit yang ada ya, supaya selalu baik. Jadi seperti ini. Ini buahnya masih cukup terjaga. Ini sisa-sisa dari panen buah sortir yang tidak kita angkut karena memang untuk bobotnya ini masih di bawah 5 kilo ya. Jadi rata-rata yang 3 kilo kita tinggal. Dan seperti ini untuk performa setiap pokok sawitnya. Jadi di perkebunan koperasi unit desa ini atau KUD ini, untuk pekerja ataupun yang panen bebas ya, bisa dari pemilik lahan ataupun yang tidak mempunyai lahan bisa ikut andil dalam panen ataupun proses perawatan di perkebunan koperasi unit desa. Dan ini koperasi unit desa ini berdirinya dari satu lahan rekan kita dikumpulkan hingga sekarang ini jumlah koperasi unit desa atau di perkebunannya sudah tidak terhitung lagi ya untuk luas lahannya, karena pemilik masyarakat pribadi ini diwajibkan bermodalkan tanah seluas 2 hektar. Itu nanti baru bisa diikutkan dengan koperasi desa. Nah, ini contoh dari kinerja dari koperasi desa, sangat luar biasa sekali ya. Jadi sekalipun kita tidak punya kebun sawit, kita juga bisa belajar dari koperasi desa ini yang sangat baik sekali dalam mengolah perkebunan masyarakat yang dipercayakan. Jadi hampir-hampir melebihi tata cara pengolahan dari perusahaan atau kebun perusahaan ya. Jadi kalaupun pemilik lahan ini sudah tidak ingin bekerja, tidak masalah, cukup duduk manis di rumah, setiap bulan menerima gaji beserta dari nota potongan, pemasukan, semua bisa dipahami, semua enak dimengerti. Jadi kalau semisal memang pemilik ini masih ingin ikut kerja, tidak masalah ya. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi dari skenario pemupukan, dari perawatan, dari proses panen, dari proses pemupukan, semuanya dihandle oleh koperasi desa ini. Kita sebagai pemilik hanya disyaratkan mempunyai lahan seluas 2 hektar. Nah seperti itu. Kemudian nanti untuk hasil dan pemasukan dan pengeluarannya semua sudah tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Dan untuk sang pekerja ini
sangat baik sekali ya. Di dalam kerja di koperasi unit desa ini dibekali dengan arahan atau ilmu yang sangat harus bisa diterapkan ya untuk setiap pekerja, supaya nanti hasil dari setiap pokok sawit yang ditanam atau yang dikelola dari KUD ini bisa baik performanya. Nah ini ya, rata-rata untuk performa sawitnya seperti ini. Ini usianya kalaupun 3 tahun masih lebih sedikit ya. Jadi dari mulai awal sudah diberikan arahan supaya panen yang buahnya sudah rontok, tidak asal-asalan. Jadi nanti lama-kelamaan untuk pekerja ini ketika sudah mampu membeli kebun sawit atau mempunyai kebun sawitnya sendiri, dari pengalaman kerja di koperasi desa ini bisa didedikasikan di perkebunannya ya. Jadi sangat baik sekali. Rekan-rekan yang notabene ingin mempunyai perkebunan di koperasi desa ini bisa ya. Barangkali ada yang jual, kita bisa langsung ganti rugi, kemudian kita menjadi bagian dari koperasi desa ini. Kalau untuk perawatan dan kinerja KUD ini tidak saya ragukan lagi, karena sudah 2 kali ini ya, sudah 2 kali saya ikutkan perkebunan saya ini di koperasi unit desa dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Yang pertama dahulu bibit yang ditanam itu adalah jenis bibit marehat, kemudian untuk kedua ini sudah jatuh pada keluarga besar Sriwijaya ya. Dan ini seperti ini. Ini satu dari ratusan hektar ya untuk performa sawitnya seperti ini. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Di sini niat saya memberi motivasi, memberi arahan untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan ada pengetahuan, ada wawasan ya. Dari mulai panen, jadi di koperasi unit desa ini mekanisme yang baik sangat diprioritaskan ya. Dari mulai panen, dari mulai sortir buahnya. Jadi rekan-rekan bisa tiru untuk cara panennya ini, ambil yang sudah rontok, kemudian usahakan kalau panen ini jangan ugal-ugalan, jangan ambisi, nanti berdampak bagi performa sawitnya. Jadi kalaupun masih buahnya masih mengkal, masih belum ada rontokannya, jangan diambil. Kita sabar, kita tunggu untuk rotasi panen berikutnya ya. Dan kemudian kalau di perkebunan pribadi, perkebunan masyarakat biasa, kalaupun untuk masalah buah ini yang kira-kira bobotnya kurang 5 kilo mau dijual tidak masalah ya. Berhubung ini di koperasi di desa, mementingkan untuk hasil buah panen terbaik, jadi disortir, dipilih yang sudah masuk kategori 5 kilo ya. Baik, terima kasih yang sudah sempatkan mampir, sudah mengikuti video ini hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan salam sukses, salam sejahtera petani sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.